Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami mempersiapkan bejana hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di dalam sepanjang hari hidup kami. Hidup taat melakukan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami terus ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau memeriksa hidup kita, kalau kita harus jujur, kita akan temukan fakta kehidupan bahwa ternyata di sepanjang detik waktu hidup, di sepanjang hari-hari hidup kita yang kita jalani, tidak selamanya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita belum menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Artinya kita belum bersedia menyerahkan seluruh hidup kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kita masih ingin hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Kita masih ingin hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Padahal cara hidup yang demikian menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ini yang tidak pernah kita pikirkan, ini yang tidak pernah kita perkarakan, tetapi kita menganggap hal ini biasa. Dan keadaan ini selalu terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak memedulikan akan hal itu. Sekali lagi, kita menganggap hal ini wajar, biasa. Kita hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri itu wajar karena kita masih ada di dunia ini. Padahal seperti yang sering kali saya katakan, ukuran kewajaran hidup kita sebagai orang percaya itu standarnya adalah hidupnya Tuhan Yesus. Jadi kita sudah tidak boleh lagi melihat kewajaran hidup itu menurut standar kehidupan anak-anak dunia. Kita sudah tidak boleh memiliki cara hidup yang seperti itu. Bahkan kita tahu, firman Tuhan katakan, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Jadi mari kita periksa hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar tidak serupa lagi dengan dunia ini? Hal yang paling sederhana yang bisa menjawab itu, saudaraku, ketika kita masih berjalan mengikuti keinginan diri kita sendiri, itu berarti kita masih serupa dengan dunia ini. Dan kita tidak bisa membantah akan hal ini. Dan kalau kita masih mempertahankan cara hidup yang demikian, saya sudah katakan tadi, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Padahal kita tahu, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita sadar, firman Tuhan sudah mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Ini artinya segenap hidup kita sudah harus diserahkan kepada Tuhan. Kita sudah tidak boleh mengambil sebagian hidup kita demi untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup yang masih ingin kita nikmati. Sudah tidak boleh lagi. Kalau kita masih berlaku demikian, itu artinya kita menduakan Tuhan. Itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam 1 Korintus 16, kalau kita baca ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara perhatikan itu. Mungkin sebagian kita akan berkata, Pak Pendeta jangan terlalu keras. Saudaraku, saya hanya menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Supaya kita bisa memeriksa diri, supaya kita bisa mawas diri.
Kalau memang kita rindu di akhir kehidupan kita nanti, di ujung kehidupan kita nanti, ketika kita berada di balik kematian, kita rindu bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka di sepanjang hari-hari hidup kita harus terus berjalan dengan Tuhan. Jangan memisahkan diri kita dari Tuhan demi untuk menikmati kehidupan dunia yang kita ingini, demi untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup yang kita ingini. Itu akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita. Tetapi kalau sudah diperingatkan seperti ini, seringkali kita merasa terlalu keraslah firman Tuhan seperti ini. Saudara, terserah saudara mau terima atau tidak. Tugas saya hanya mengingatkan. Saya tidak mau bersalah di hadapan Tuhan. Kalau saya tidak mengingatkan saudara, lalu saudara masih hidup sesuka hatimu, melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga, maka itu akan mendatangkan bahaya yang besar atas kehidupanmu ketika nanti engkau menutup mata. Saudaraku, saya berkata begini bukan berarti saya sudah benar. Tentu di dalam sepanjang detik waktu hidup yang dilalui, masih ada ketidaktepatan hidup yang dilakukan, walaupun setelah tersadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Saya mohon ampun dari Tuhan, tetapi saya berjuang untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kita harus punya komitmen yang kuat. Sepanjang umur hidup kita, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita bisa terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Jika tidak, kehidupan kita akan binasa di kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar ini. Masa hidup kita di dunia ini, firman Tuhan katakan hanya 70 tahun. Kalau kita kuat 80, tetapi itu pun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, di sepanjang hari hidup kita, ya, kalau kita tahu waktu hidup kita itu begitu singkat, karena belum tentu kita bisa mencapai umur 70 tahun. Jadi mari kita sadar sungguh, waktu hidup kita di dunia ini terbatas. Jangan sia-siakan kesempatan hidup ini, ya. Kesempatan yang masih Tuhan berikan hari ini, jangan disia-siakan lagi. Buatlah komitmen hidup yang baru. Ambillah keputusan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, karena cara hidup kita yang lama itu akan menggiring kita kepada kebinasaan. Saudara dengar baik. Kalau engkau masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hari ini, waktu ini, detik ini, itu artinya Tuhan masih menyatakan belas kasihannya atas dirimu. Tuhan ingin engkau berubah hari ini. Tuhan ingin engkau bertobat hari ini. Tuhan ingin engkau kembali kepadanya hari ini. Jangan ditunda. Kenapa? Sebab belum tentu masih ada hari esok untukmu, belum tentu masih ada hari esok untuk saya, belum tentu masih ada hari esok untuk kita semua. Jadi kalau kita menunda, itu artinya kita tidak menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kita tidak menghargai anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah disediakan bagi kita. Ingat, hari-hari ini semakin jahat. Berarti kalau kita tidak segera kembali kepada Tuhan, kita akan dijerumuskan oleh kuasa kegelapan ke dalam kejahatan dunia ini. Padahal sekali lagi, kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang lama itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 4. Kita baca mulai ayat 21. Firman Tuhan katakan begini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saya ulang kalimat terakhir. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ingat, kalau kita masih hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, itu artinya kita masih hidup mengenakan manusia lama. Padahal firman Tuhan katakan manusia lama ini akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi mari kita berubah, saudaraku. Jangan ditunda. Kenapa saya katakan jangan ditunda? Ingat, waktu tidak pernah kembali. Saya ulang sekali lagi, waktu tidak pernah kembali. Dan kalau kita sudah tahu waktu tidak pernah kembali, ketika kita menutup mata, ketika sudah berada di balik kematian, kita sudah tidak bisa mengulangi waktu lagi supaya kita bertobat. Sudah tidak ada kesempatan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hidup hari ini. Ingat firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara mau berbalik kepada Tuhan atau tidak? Jika tidak, itu artinya engkau menyanyiakan kesabaran Tuhan yang ingin supaya engkau bertobat. Dan jika engkau tidak mau bertobat, engkau sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Seharusnya kami tidak menyia-nyiakan betapa berharganya kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Seharusnya kami tidak menyia-nyiakan kesabaran-Mu terhadap kami. Engkau menginginkan kami kembali kepadamu. Dan hari ini kami mau mengambil keputusan, ya Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau berubah, dan kami mau kembali kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan pimpin kami, supaya kami mau berjalan di dalam kebenaran di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Engkau berkenan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.